Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Kita bertemu lagi dalam Sirah Nabawiyah bagian yang ke-96. Semua pemirsa yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, Umi Nini ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan. Semoga semua amal yang kita kerjakan diridhoi Allah dan berpahala. Amin ya robbal alamin. Dan tetap Umi Nini ingatkan dalam pandemi COVID-19 ini 5M. Setiap keluar rumah, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, ditambah olahraga dan makanan yang cukup. Kita mulai bab yang 96. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab yang 96 ini adalah syahidnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Di kemudian hari, ketika ia sudah memeluk Islam, Wahsy menceritakan peristiwa Uhud dengan air mata berlinang dan kesedihan, mata duka dan penyesalan. Setelah dijanjikan hadiah dan dibebaskan dari perbudakan, aku berangkat bersama dengan pasukan Quraisy. Aku adalah orang Habasyah yang jika sudah melemparkan tombak dengan cara Habasyah jarang sekali meleset. Ketika terjadi pertempuran, ku cari Hamzah dan ku incar dia. Kemudian kulihat dia di tengah-tengah orang banyak itu seperti seekor unta kelabu yang sedang membabat orang dengan pedangnya. Lalu tombak aku ayun-ayunkan, dan setelah merasa pasti sekali arah sasaran, baru kulemparkan tombak itu. Tepat sekali mengenai bagian bawah perut Hamzah dan keluar dari kedua kakinya. Kubiarkan tombak itu sampai dia mati. Sesudah itu kuhampiri dia dan kuambil tombak itu. Lalu aku kembali ke markas dan berdiam di sana, sebab sudah tidak ada lagi tugas selain membunuh Hamzah. Kubunuh dia agar aku mendapatkan kemerdekaan dan dimerdekakan saja dari perbudakan. Sesudah pulang ke Mekah, aku memang dimerdekakan. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah pahlawan Arab yang terkenal dan paling berani. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada perang Uhud itu ia menjelma menjadi singa Allah yang perkasa. Dibunuhnya Arta bin Abdul Surahbil dan beberapa orang pemuka pejabat Quraisy lainnya. Setiap lawan di hadapannya dirobohkan dengan pedangnya, dan setelah itu dihadapinya lawan yang lain. Pada akhir pertempuran, dengan tergesa-gesa Hindun mendatangi jasad Hamzah. Wanita itu kemudian mengambil jantungnya dan dimakan sedemikian itu. Tadi dimakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib tadi sambil menari-nari karena dendamnya ayah, kakak dan pamannya dibunuh oleh Hamzah. Tubuh Hamzah ditemukan Rasulullah SAW dalam kondisi tercapik-capik. Kaum muslimin bertempur dengan gagah, tapi tidak semuanya mendapat surga. Contohnya adalah seorang munafik yang bernama Kuman. Semula ia tidak berangkat perang, tetapi karena mendapat hinaan, teguran dari wanita-wanita yang menghina dia, yaitu Kusman itu namanya, dia tidak dibilang, "Kusman, tidak malukah kamu? Kau seperti perempuan saja, tinggal di rumah, tidak ikut perang. Sedangkan kau berdiam diri di rumah, semua orang-orang pada perang, para lelaki pada perang. Dengan
berperang, Utsman mengambil pedang dan panah, lalu dia pergi bertempur. Ia bertempur dengan gagah dan berhasil membunuh banyak sekali lawan. Menjelang senja, setelah membunuh setidaknya 7 orang musuh, maka ia pun membunuh dirinya. Utsman beruntung, kata orang-orang. Engkau mati syahid, ujar Abdul Qaidah. Jadi Abdul Qaidah itu berteriak bilang kepada Utsman, kamu beruntung, kamu mati syahid. Namun karena melihat Utsman sekarat, Utsman menjawab, tidak. Jawab Utsman sebelum mati, saya bertempur bukan demi Islam, tapi sekedar menjaga wibawa, menjaga kehormatan, dan menjaga nama baik keluarga. Kalau tidak karena itu, saya tidak akan berperang. Jadi dia mati sia-sia, padahal dia juga gagah berani. Namun karena diejek para wanita, berperangnya karena diejek para wanita. Quraisy terpukul. Kemenangan kaum muslimin dalam perang Uhud pada pagi hari itu benar-benar di luar dugaan. Benar sekali bahwa kemenangan pada pagi itu disebabkan kepandaian Rasulullah SAW dalam mengatur strategi perangnya, dalam mengatur pasukannya. Beliau yang menempatkan pasukan-pasukan panah di bukit hingga barisan berkuda musuh tertahan tidak bisa maju. Lebih tepat lagi jika dikatakan bahwa kemenangan pagi itu disebabkan keimanan yang sungguh-sungguh, karena pasukan muslim begitu yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar, sehingga walaupun dengan perlengkapan yang minim, mereka dapat mendesak pasukan musuh yang kira-kira hampir 5 kali lipat lebih kuat, 5 kali lipat lebih kuat daripada pasukan muslim. Inilah rahasia mujizat kepahlawanan yang tidak bisa digunakan oleh kekuatan materi sebesar apapun. Kesatuan-kesatuan Quraisy yang sudah kelabakan mulai mundur. Abu Sufyan terpaksa mengumpulkan pasukannya di bagian tengah. Sayap kiri di bawah pimpinan Ikrimah sudah berlarian mundur. Hanya Khalid bin Walid dan pasukannya di sayap kanan yang masih menjaga diri di tempat yang agak jauh. Kelihatannya Khalid masih menghindari diri dari bentrokan dan ia menunggu kesempatan baik untuk melancarkan serangan lagi. Kenangan pahit akan kekalahan Badar tiba-tiba terlintas lagi di benak para prajurit Quraisy yang berlarian mundur. Pasukan muslim mendesak terus sampai ke jantung pertahanan musuh. Saat seorang pembawa bendera Quraisy jatuh bersimbah darah, orang lain segera mengambil alih, namun juga jatuh lagi, menggantikan, jatuh lagi, ditebas, jatuh, dan orang ketiga tampil lagi mengambil bendera tadi, tetapi tidak lama kemudian ia pun segera jatuh dan tidak bernyawa. Hindun berteriak-teriak memberi semangat dan berusaha mencegah orang-orang yang mundur. Pasukan Quraisy sudah tidak ingat lagi bahwa mereka dikerumuni para wanita, sudah tidak peduli lagi melihat berhala-berhala yang dibawanya untuk memberikan restu yang berjatuhan dan jatuh dari unta, dan pasukan Quraisy tidak lagi memusingkan kenyataan bahwa wanita-wanita mereka akan tertawan dan harta-harta yang melimpah tadi jumlahnya juga akan dirampas oleh musuh. Semua dihantui rasa takut, mundur, selamatkan diri ke tempat yang aman. Hanya itu yang mereka pikirkan. Sayang sekali, justru pada saat itulah pasukan muslim melakukan kesalahan yang fatal. Kita lanjutkan, sambung untuk esok hari, bagian yang ke-97. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan penyebutan nama keliru, mohon umini dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.